Selamat datang di channel kami untuk rekomendasi ponsel dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB terbaik dan terbaru dengan kisaran harga mulai dari 2 jutaan sampai 4 jutaan. Di dunia teknologi yang terus berkembang, memiliki smartphone dengan spesifikasi yang handal sangat penting untuk menjalankan berbagai aplikasi modern dan memenuhi kebutuhan sehari-hari kalian. Berikut adalah beberapa pilihan terbaik yang layak dipertimbangkan. Yang pertama ada Infinix Note 30. Untuk spesifikasi layarnya, Infinix Note 30 mengusung panel LCD 6,78 inci dengan resolusi Full HD+. Refresh rate 120Hz, touch sampling rate 240Hz, serta tingkat kecerahan 580 nits. Infinix Note 30 juga membawa spesifikasi yang mirip dengan versi Pro. Perbedaannya ada di sisi kamera utamanya. Infinix Note 30 memiliki kamera utama 64MP, ditemani kamera depth sensor 2MP dan kamera QVGA. Untuk kamera selfie-nya adalah 16MP. Untuk hardware ponsel ini ditenagai chipset Helio G99 dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan media hingga 256GB. Ponsel ini memiliki fitur Extended RAM 8GB. Infinix Note 30 ditopang baterai 5000 mAh serta fitur fast charging 45W. Fitur fast charging ini bisa mengisi daya ponsel dari 1 sampai 75% dalam 30 menit. Ponsel ini juga memiliki fitur bypass mode. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedua ada Realme C55. Secara tampilan, Realme C55 mengadopsi layar berukuran 6,72 inci IPS dengan resolusi Full HD+ dan refresh rate 90Hz. Beralih ke bagian belakang Realme C55, di sisi ini terdapat dua kamera di mana salah satunya adalah kamera utama yang memiliki resolusi 64MP. Untuk aspek performa, Realme C55 mengandalkan chipset MediaTek Helio G88 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan dua opsi media penyimpanan 128 dan 256GB. Pada sektor daya, Realme C55 ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung teknologi pengisian cepat Super VOOC 33W. Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkapnya. Yang ketiga ada Infinix Note 30 Pro. Untuk spesifikasi layar, Infinix Note 30 Pro mengusung panel AMOLED 6,78 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, touch sampling rate 360Hz, serta tingkat kecerahan layar 900 nits. Layar ponsel ini memiliki sebuah punch hole yang menampung kamera depan 32MP. Beralih ke bagian punggung, ada 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 108MP, kamera depth sensor 2MP, dan kamera QVGA. Untuk sektor dapur, pacu Infinix Note 30 Pro ditenagai chipset MediaTek Helio G99 yang dipadukan dengan RAM 8GB serta penyimpanan media 128 atau 256GB. Ponsel ini ditopang baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 68W dengan kabel, serta 15W nirkabel. Ponsel ini menjalankan sistem operasi Android 13 dilapisi antarmuka XOS 13. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Yang keempat ada Tecno Camon 20 Pro 4G. Sementara itu, spesifikasi layarnya sendiri, Tecno Camon 20 series mengusung layar AMOLED seluas 6,7 inci dengan refresh rate yang berada di angka 120Hz. Ponsel tersebut dilengkapi kamera utama 64MP hanya saja untuk model reguler, dan Pro 4G ditemani kamera makro 2MP. Spesifikasi Camon 20 Pro 4G serupa dengan Camon 20 Pro 5G, hanya saja chipset yang disertakan berbeda meski sama-sama buatan MediaTek. Chipset yang disematkan pada Camon 20 Pro 4G adalah Helio G99 yang dirancang dengan arsitektur 6 nanometer. Helio G99 merupakan chipset untuk smartphone gaming dengan konektivitas 4G, jadi tidak mendukung 5G. Ponsel tersebut mengusung RAM 8GB dan media penyimpanan 256GB. Baterai yang dimiliki berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian fast charging 33W. Ponsel juga sudah mengantongi sertifikat tahan semprotan air dan debu IP53. Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkapnya. Yang kelima ada iQOO Z7X. Pada bagian layar misalnya, ponsel ini mengusung panel IPS dengan ukuran 6,64 inci, resolusi Full HD+, dan refresh rate 120Hz.
Untuk sektor fotografi, IQ-Z7X dibekali dengan kamera selfie 8 megapiksel dan dua kamera belakang yang masing-masing memiliki resolusi 50 megapiksel dan 2 megapiksel. IQ-Z7X dipersenjatai dengan chipset yang berada satu level di bawah Snapdragon 782G, yaitu Snapdragon 695 5G. Chipset ini kemudian dipadukan dengan RAM 8GB dan storage 128 atau 256GB. Meski demikian, ponsel ini ditopang dengan kapasitas baterai yang sedikit lebih besar, yaitu 6000 mAh. Baterai ini mendukung teknologi 80 watt flash charge. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keenam ada Samsung Galaxy A34 5G. Berbicara soal spesifikasi Galaxy A34 dibekali panel Super AMOLED 6,6 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, serta tingkat kecerahan brightness maksimum 1000 nits. Soal kamera, Samsung Galaxy A34 5G memiliki 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 48 megapiksel OIS, kamera ultra wide 8 megapiksel dan kamera makro 5 megapiksel, lalu ada kamera depan 13 megapiksel. Untuk sektor dapur, pacu Samsung A34 5G diotahi chipset MediaTek Dimensity 1080 dipadukan dengan RAM 8GB serta penyimpanan media 128 dan 256GB. Ada slot microSD untuk menambah kapasitas penyimpanan media hingga 1TB. Samsung A34 ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 25 watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang ketujuh ada Redmi Note 12 Pro 5G. Beralih ke layarnya, Redmi Note 12 Pro mengusung layar OLED dengan kecepatan layar 120Hz berdiagonal 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Redmi Note 12 Pro 5G diposisikan sebagai varian yang paling unggul karena datang dengan spesifikasi yang lebih mumpuni. Misalnya saja dilihat dari chipsetnya yang mengandalkan SoC MediaTek Dimensity 1080 berfabrikasi 6 nanometer. Chipset ini kemudian dipadukan dengan kombinasi RAM dan media penyimpanan 8/256GB. RAM ini dapat diperluas hingga 13GB. Ponsel ini dibekali kamera selfie beresolusi 16 megapiksel, sementara itu bagian belakang smartphone sudah dilengkapi dengan 3 kamera, yaitu kamera utama 50 megapiksel Sony IMX7066, kamera ultra wide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Kamera utama Redmi Note 12 Pro dibantu dengan teknologi OIS sehingga gambar menjadi lebih jernih. Untuk urusan daya baterai, Redmi Note 12 Pro berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat berdaya 67 watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkapnya. Yang kedelapan ada Poco X5 Pro. Bicara soal layar, smartphone anyar ini memiliki panel AMOLED dot display seluas 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Touch sampling rate 240Hz, refresh rate 120Hz, dan tingkat kecerahan maksimum 900 nits. Layarnya juga dibekali pelindung Corning Gorilla Glass 5. Adapun punggung Poco X5 Pro 5G memuat kamera utama 108 megapiksel, kamera ultra wide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Berpindah ke urusan jeroan, Poco X5 Pro 5G mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 778G dengan fabrikasi 6 nanometer. Dengan dua opsi, yaitu 6/128GB dan 8/256GB. RAM Poco X5 Pro 5G bisa diperluas dengan memanfaatkan teknologi Dynamic RAM Expansion 3.0 dengan tambahan 5GB. Sehingga total kapasitas RAM bisa mencapai 11 atau 13GB. Untuk daya ponsel Android ini ditopang baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat berdaya 67 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Yang terakhir ada Poco F5. Poco F5 mengusung panel Flow AMOLED dot display ukuran 6,67 inci, resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, dan touch sampling rate 240Hz. Di tengah atas layar terdapat lubang punch hole yang memuat kamera selfie 16 megapiksel. Sementara itu, kamera belakang Poco F5 dibekali 3 kamera yang terdiri atas kamera utama 64 megapiksel dengan OIS dan ACE, kamera ultra wide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel.
Di sektor hardware, Poco F5 mengusung sistem on-chip Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2. Chip tersebut dipadankan dengan dua varian RAM atau penyimpanan, yaitu 8/256 GB dan 12/256 GB. Poco F5 juga dibekali fitur Dynamic RAM Expansion 3.0 untuk memperluas RAM hingga menjadi 19 GB. Baterai Poco F5 berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat fast charging 67 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Demikianlah rekomendasi kami untuk ponsel dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB terbaik dan terbaru dengan kisaran harga mulai dari 2 jutaan sampai 4 jutaan. Namun seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi, selalu disarankan untuk melakukan riset lebih lanjut sebelum membeli ponsel baru. Pastikan untuk memeriksa ulasan dari pengguna lain, membandingkan spesifikasi dan mempertimbangkan kebutuhan pribadi kalian sebelum membuat keputusan akhir.